malam Ibu, selamat malam teman-teman. Di sini kami akan memulai presentasi kami tentang tugas pengantar bisnis. Saya, Royan Junaidi Sihombing, bersama rekan tim saya, M.Ab dan Rosadi, akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait dengan pengelolaan dan pengorganisasian bisnis. Fungsi manajemen, perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan fungsi awal manajemen yang dimulai dari penetapan tujuan dan kemudian menetapkan perencanaan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai di masa datang berdasarkan rentang waktu pencapaian tujuan organisasi dalam kelompok menjadi tujuan jangka panjang yang dibuat untuk jangka waktu yang cukup lama, biasanya lebih dari 5 tahun. Tujuan jangka menengah, tujuan yang biasa lebih cepat daripada jangka panjang. Dari jangka panjang mencapai rentang waktu lebih singkat 1-5 tahun. Tujuan jangka pendek, tujuan jangka yang disusun untuk waktu kurang dari 1 tahun yang berhubungan dengan operasional rutin organisasi setelah menetapkan tujuan organisasi. Rutin organisasi. Setelah menetapkan tujuan organisasi, kemudian perlu adanya perencanaan kegiatan yang jelas untuk mencapai tujuan. Tingkatan rencana terbagi menjadi 3. Rencana strategik, alokasi sumber daya yang dimiliki organisasi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk dapat mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Rencana ini biasanya disusun oleh pimpinan organisasi yang menentukan visi perusahaan di masa yang akan datang yang merupakan tujuan yang akan dicapai dalam jangka panjang. Rencana taktis. Rencana yang ini lebih pendek rentang waktunya dan merupakan penerapan dari rencana strategik yang disusun oleh perusahaan yang biasanya melibatkan tingkat manajemen menengah. Rencana operasional. Rencana ini berhubungan dengan kegiatan operasional rutin sehari-hari yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Berikutnya, pengorganisasian dan pembentukan staf. Pengorganisasian adalah suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan, baik manusia, modal, dan teknologi untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi. Pembentukan staf merupakan pemilihan dan penempatan sumber daya manusia yang akan melaksanakan rencana kegiatan yang telah disusun sehingga akan dapat berjalan dengan baik. Berikutnya pengarahan. Pengarahan adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan dan panutan kepada karyawan sehingga kegiatan operasional akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi tersebut. Pengarahan berkaitan dengan kepemimpinan seorang terhadap orang lain dan membentuk suasana jangkauan kondusif dan dinamis sehingga karyawan termotivasi untuk bekerja dan mencapai tujuan. Berikutnya kita mengenal tentang pengendalian. Pengendalian merupakan bentuk pengawasan dan kontrol manajemen terhadap kegiatan operasional organisasi, apakah sudah sesuai dengan rencana dan tujuan yang ditetapkan. Fungsi pengendalian adalah untuk berusaha mencegah timbulnya masalah, digambarkan sebagai berikut. Berikutnya level manajemen. Manajemen pada dasarnya dibagi dalam 3 tingkat sebagai berikut. Manajer puncak, yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap kinerja dan arah perusahaan. Manajer menengah mewakili manajer puncak dalam mengawasi kegiatan operasional perusahaan. Dan manajer lini yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi dapat berjalan lancar. Peranan manajemen terbagi menjadi 3 sebagai berikut. Peranan interpersonal dilakukan manajer berhubungan dengan karyawan dan orang-orang sekitarnya. Peranan informasi berperan dalam memperoleh dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan organisasi. Peranan pengambil keputusan harus dapat mengambil keputusan dengan tepat. Terima kasih oleh Bang Royan telah menjelaskan pada kami. Oke, sekarang saya akan
menjelaskan keterampilan manajemen. Keterampilan manajemen itu terbagi 3. Yang pertama, keterampilan teknis, yaitu kemampuan manajemen memahami dan menjalankan proses produksi. Yang kedua, keterampilan interpersonal, yaitu kemampuan manajer dalam mengelola dan membina hubungan dengan pihak lain. Yang ketiga, keterampilan konseptual, yaitu kemampuan manajer untuk dapat menjabarkan situasi lingkungan. Oke, kita lanjut. Bentuk-bentuk struktur organisasi. Bentuk-bentuk struktur organisasi itu terbagi dari 4 bentuk dasar. Yang pertama, struktur organisasi fungsional, struktur organisasi divisional, struktur organisasi matris. Yang keempat, struktur organisasi internasional. Seiring dengan berkembangnya lingkungan bisnis dan persaingan yang semakin ketat, maka perusahaan mengembangkan bentuk struktur organisasi yang baru, yaitu yang pertama, organisasi tanpa batas. Yang kedua, organisasi tim. Yang ketiga, organisasi virtual. Yang keempat, organisasi pembelajaran. Oke, sampai situ ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, terima kasih. Mari kita lanjut. Contoh kasus. Di suatu perusahaan di PT Link Instrumenindo Jakarta dibentuk oleh pemimpin perusahaan dengan tujuan menyelesaikan suatu proyek berdasarkan persyaratan tertentu, di mana seluruh anggota organisasi dan pemimpinnya merupakan bagian dari sumber daya manusia perusahaan yang secara formal membentuk tim kerja yang terdiri dari anggota dengan perilaku tertentu. Perilaku anggota tim akan membentuk karakteristik tim yang akan menentukan efektivitas organisasi melalui efektivitas internal tim, yaitu suatu proses yang berhubungan dengan suasana kerja dalam tim. Dengan suasana kerja yang sesuai dengan harapan anggota tim akan meningkatkan kemampuan dalam pencapaian sasaran organisasi. Berkait dengan tingkatan pencapaian sasaran organisasi dalam proses pelaksanaan proyek terdapat berbagai hambatan dan penyimpangan yang sangat mengurangi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja, yaitu terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan proyek karena terjadinya pekerjaan ulang atau perbaikan dari bagian pekerjaan yang belum memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan, dan realisasi biaya selalu melampaui rencana biaya yang telah ditetapkan, di mana masalah tersebut berakar dari kurangnya kerjasama dan koordinasi anggota tim dalam mencapai tujuan. Untuk itu perlu dilakukan pengukuran, pengelolaan, dan analisis terhadap suasana kerja para anggota tim proyek, khususnya tim desain, quantity surveyor, dan supervision di PT Link Instrumenindo Jakarta. Hasil studi lapangan pengelolaan data analisis menunjukkan bahwa ketidakjelasan tujuan tim atau V1, kurangnya kerjasama antar anggota tim V3, kepemimpinan yang kurang baik V5, dan kurang saling memberi informasi V7 merupakan faktor yang menghambat ketiga tim tersebut, sedangkan kurang mempengaruhi sesama anggota tim V4 tidak mempunyai keterampilan dalam menyampaikan keputusan V8. Kreativitas anggota tim rendah V9 dan kurang mampu mengelola pasukan
dari sesama anggota tim V10 hanya menghambat tim quantity surveyor dan supervisor. Sini terbagi dua. Yang pertama, inti dari kasus tersebut. Inti dari kasus, maksud saya inti dari kasus tersebut. Tim proyek di PT Link Instrumenindo Jakarta dibentuk oleh pemimpin perusahaan dengan tujuan menyelesaikan suatu proyek berdasarkan persyaratan tertentu, di mana seluruh anggota organisasi dan pemimpinnya merupakan bagian dari sumber daya manusia perusahaan yang secara formal membentuk tim kerja yang terdiri dari anggota dengan perilaku tertentu. Perilaku anggota tim akan membentuk karakteristik tim yang akan menentukan efektivitas organisasi melalui efektivitas internal tim, yaitu suatu proses yang berhubungan dengan suasana kerja dalam tim dengan tujuan kerja yang sesuai dengan lapangan. Anggota tim akan meningkatkan kemampuan dalam mencapai sasaran organisasi. Oke, sampai sini saja yang kami jelaskan. Kurang maafnya dimaafkan ya. Terima kasih, selamat malam Ibu dan teman-teman.